Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dafair Pertama, saya dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syu'abul Iman. Sebelum kita melanjut apa itu Syu'abul Iman, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman. Iman ini berasal dari bahasa Arab amanah yuminu atau imanan, yang artinya itu adalah kepercayaan atau percaya. Sedangkan menurut bahasa, iman ini artinya kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Sedangkan menurut istilah sendiri, iman ini adalah diucapkan dengan lisan, diyakini oleh hati, dan dilakukan oleh perbuatan. Sedangkan di dalam kitab Al-Um yang diciptakan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang disebut iman itu adalah suatu ucapan atau perbuatan dan niat, dimana tidak akan sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Iman ini memiliki 6 pilar ya, yang biasa kita sebut sebagai rukun iman. Di antaranya itu seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Lalu untuk hadisnya bagaimana? Nah, untuk iman ini sudah dijelaskan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi An Ali ibni Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya itu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, iman itu diyakini oleh hati atau dipercaya oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan tentunya. Itu adalah hadis tentang iman. Oke, tadi kan kita sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan iman. Oleh karena itu, mari kita pelajari Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Untuk cabang-cabang iman ini memang ada yang mengatakan 69, tapi ada juga yang mengatakan 77. Kita ambil saja yang 69 ya. Berdasarkan hadis, di sini diriwayatkan oleh Muslim ya, dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maksudnya menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan sekitar gitu buat masyarakat. Dan malu itu sebagian dari iman. Kalau teman-teman suka malu atau mungkin malu-maluin gitu, mudah-mudahan teman-teman semua masih menerapkan perilaku malu, karena malu itu juga termasuk kepada adab juga, dan adab itu harus kita tinggikan. Adab itu ada di atas ilmu. Oke, di sini kita langsung bahas ya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani terdapat 69 cabang iman yang terbagi menjadi 3 bagian. Tadi ya sudah dijelaskan. Di antaranya itu iman yang berkaitan dengan amal hati, iman yang berkaitan dengan lisan, dan iman yang berkaitan dengan perbuatan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, untuk yang berkaitan dengan amal hati ini ada 24, tapi saya tidak akan baca semuanya, saya akan baca sekitar 6 saja dulu. Nanti teman-teman bisa lihat di pinggir ini. Ya, ini adalah cabang-cabang iman yang berkaitan dengan amal hati ya. Oke, saya geser dulu ya, takut nggak kelihatan. Oke. Yang pertama ini ada beriman kepada Allah. Lalu ada beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qadar, serta beriman kepada hari kiamat. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa lihat di sini ada mencintai Allah, cinta dan benci karena Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada cabang-cabang iman yang berdasarkan dengan amal lisan. Ini ada 7 ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada 7, diantaranya itu melafalkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, berdoa, mempelajari suatu ilmu, mengajarkan suatu ilmu, berzikir, menjauhi
kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia ini maksudnya seperti kita berbicara kasar ya teman-teman. Itu merupakan salah satu perkataan yang sia-sia. Oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang kita jauhi perkataan yang kasar ya teman-teman. Kita harus bisa menjadi siswa yang memiliki perkataan serta perilaku yang sopan. Oke, yang terakhir ini menurut anggota badan. Nah, ini bisa dibagi lagi ya. Yang pertama itu ada dari amal perorangan, amal orang yang masih ada hubungannya dengan kita, dan sesama masyarakat gitu ya. Untuk yang amal perorangan ini ada 15, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Yang pertama itu ada menyucikan diri, menutup aurat, melaksanakan sholat, zakat, memerdekakan budak, bersikap dermawan, dan masih banyak lainnya ya. Oke, selanjutnya ini tentang orang lain yang masih ada hubungannya dengan kita ya. Ini ada 6, diantaranya itu menjaga diri dengan menikah, mengurus hak-hak orang yang ditanggung oleh kita, menjauhi sikap durhaka, terus mendidik anak, menyambung silaturahmi, dan mentaati para petinggi kita atau para pemimpin kita. Dan yang terakhir ini tentang masyarakat ya. Ini ada 17, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada 17 ya. Di antaranya itu meningkatkan keadilan pemerintah, mengikuti jamaah, menaati pemerintah, mendamaikan perselisihan, tolong-menolong, dan masih banyak lainnya. Nah, ini adalah beberapa cabang iman ya, yang kalau misalkan kita total ini ada 69 cabang. Oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang kita menerapkan cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari tuh apa yang dimaksud dengan syu'abul iman, dan kita pun sudah tahu apa saja cabang-cabang dari iman tersebut. Oleh karena itu, saya di sini akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang memiliki iman atau tanda-tanda orang yang beriman. Oke, yang pertama itu tanda-tanda orang yang beriman ya. Di antaranya yaitu apabila mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bergetar. Lalu jika dibacakan ayat Al-Quran, hatinya pun akan bergejolak untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua ini adalah senantiasa bertawakal dan berikhtiar, terus selalu tertib dalam menjalankan sholatnya, menafkahi sebagian rezeki, menghindari perkataan yang tidak sempurna atau yang tidak baik atau yang sia-sia, lalu memelihara sikap amanah dan menepati janji, dan yang terakhir yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beriman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman semua sudah menerapkan syu'abul iman, apakah ada hikmah yang bisa kita dapatkan? Nah, tentu ada ya. Hikmah yang bisa kita dapatkan ini cukup lumayan banyak. Di antaranya yaitu menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Lalu iman ini menanamkan sikap takut kematian. Jadi kalau misalkan kita sudah iman kepada Allah, kita tidak perlu takut mati gitu. Kita harus siap mati, dan kita pun tidak akan takut mati karena kita sudah percaya bahwa kalau misalkan kita beriman kepada Allah, otomatis Allah juga akan menolong kita nanti di yaumul akhir kelak. Semoga ya, insya Allah. Nah, terus iman ini akan membuat orang-orang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Selain itu, mewujudkan kehidupan yang lebih baik, menumbuhkan sikap ikhlas, mendatangkan keberuntungan, dan mencegah penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani seperti iri dengki dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada beberapa kata saya yang mungkin menyinggung di hati teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.